Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-20, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita. Saudara, saya percaya setiap kita memiliki kebutuhan saat ini. Setiap kita memiliki keperluan saat ini. Dan saya percaya setiap kita ingin supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan, itu dicukupkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu rindu mencukupkan segala kebutuhan setiap kita? Mungkin ada di antara kita yang adalah seorang orang tua, seorang bapak atau ibu mungkin. Terhadap anak-anak kita, apakah saudara rindu supaya kebutuhan anak-anak saudara tercukupi? Saya percaya setiap kita ingin supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Setiap kita rindu supaya kebutuhan anak-anak kita tercukupi. Bahkan lebih dari apa yang dia butuhkan, kita ingin supaya itu tercukupi. Terlebih lagi Bapa di sorga saudara, Dia rindu supaya anak-anaknya tercukupi. Apa yang kita rindukan, apa yang saya rindukan, apa yang saudara rindukan, Allah rindu supaya segala kebutuhan kita dicukupkan. Tetapi apakah dengan demikian secara otomatis segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan? Tentu tidak saudara, ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang perlu kita belajar, yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan, di mana Dia mencukupkan segala keperluan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, supaya saudara bisa memahami firman Tuhan dengan gampang saudara. Itu sebabnya hati dan pikiran saudara mari siapkan untuk taburan firman Tuhan, supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini untuk saudara terapkan di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil
bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperluas keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Filipi, dan Paulus membahas tentang bagaimana jemaat Filipi itu begitu terbeban dan punya hati untuk menolong Paulus dalam pekerjaan pelayanan, dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Lalu kemudian Paulus memberikan jaminan kepada umat-umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat Filipi saudara. Dan ada alasan dari jaminan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini. Apa jaminan firman Tuhan dan apa alasan jaminan itu ditujukan kepada jemaat Filipi. Yang pertama, jaminan firman Tuhan itu ada di ayat yang ke-19, di mana Paulus menegaskan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat Tuhan, segala keperluan jemaat-jemaat Tuhan. Dan bagaimana Allah memenuhi keperluan jemaat Tuhan? Itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Allah mencukupkan segala keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Allah memenuhi segala keperluan umatnya, Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, apakah yang kurang, saudara? Allah itu tidak kekurangan satu apapun dalam kekayaannya, baik kekayaan dalam hal berkat rohani, baik dalam kekayaan dalam hal berkat jasmani, kedamaian, ketentraman, dan sebagainya. Allah berlimpah dalam semuanya itu. Dan jaminan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan adalah bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita. Saudara, hari ini memerlukan hal-hal yang merupakan kebutuhan kerohanian saudara. Saudara membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan jiwa saudara. Saudara memerlukan kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani saudara. Dalam hal apapun, Allah kita adalah Allah yang kaya dan sanggup mewujudkan, sanggup mencukupkan segala kebutuhan itu. Allah sanggup dan Allah melimpahkan bagi kita segala kebutuhan itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya sebagai umat-umat Tuhan saudara, kita tidak perlu bimbang, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya. Tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan, tidak ada yang tidak mampu Allah kerjakan. Dia sanggup mengerjakan segala apa yang kita butuhkan dan mencukupkannya. Hari ini apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang saudara butuhkan? Apakah saudara butuh damai hari ini? Oleh karena saudara sedang menghadapi masalah, baik di tengah keluarga, baik dalam hidup saudara ada masalah, ada persoalan. Saudara merindukan ketenangan dan kedamaian. Allah kaya dalam ketenangan dan kedamaian. Saudara hari ini membutuhkan
pertolongan untuk masalah dan beban dan persoalan saudara, Allah kaya dan Dia sanggup menolong dalam segala perkara kehidupan saudara. Allah sanggup menolong seluruh kehidupan saudara. Dia Allah yang kaya dan Dia akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan saudara. Itu jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Itu jaminan firman Tuhan bagi saya dan itu jaminan firman Tuhan bagi saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan. Dia mencukupkan kita. Dia melimpahi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bagaimana supaya kita mengalami itu saudara? Dikatakan di ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, jaminan di ayat 9 bahwa Allah memenuhi segala keperluan umat-umat Tuhan di Filipi itu diberikan kepada orang yang ditulis di ayat 10. Aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi waktu itu umat-umat Tuhan berpikir tentang Paulus. Dan mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh Paulus dalam pelayanan dan dalam pemberitaan Injil. Dan atas itu akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Dan memang dikatakan memang selalu ada perhatianmu. Artinya mereka selalu memperhatikan Paulus dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil. Mereka sering melakukan itu dan mereka wujudkan perhatian mereka dalam pemberian. Untuk mencukupkan kebutuhan Paulus dalam dalam Paulus memberitakan Injil. Dalam Paulus melayani. Artinya apa saudara? Kenapa akhirnya keluar ayat 9 Tuhan berkata bahwa Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan umat-umat Tuhan. Kenapa keluar jaminan itu saudara? Bagi siapa jaminan itu? Bagi orang-orang yang punya perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Bagi orang-orang yang punya hati untuk menolong orang-orang yang melayani Tuhan. Itu yang pertama saudara, yang bisa kita lihat di sini. Bagaimana sehingga jemaat Filipi mengalami kecukupan, dicukupkan oleh Tuhan dalam segala keperluan mereka menurut kekayaan Tuhan. Bagaimana sehingga jaminan itu diberi kepada mereka, karena mereka adalah jemaat yang punya hati, punya perhatian, punya beban untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui apa yang mereka punya, melalui materi yang mereka punya. Mereka menolong Paulus dalam kebutuhannya. Mereka membantu Paulus dalam pelayanan yang dia lakukan. Mereka mengirim bantuan mereka melalui Epaphroditus, saudara, supaya Paulus bisa terus melayani. Mereka membantu Paulus. Hari ini, saya rindu kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan? Kali ini topiknya, saudara, dalam firman Tuhan ini berbicara tentang pekerjaan pelayanan Tuhan. Apa yang saudara sudah kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan untuk menolong, mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan? Hari ini lihat gereja saudara. Hari ini lihat pekerjaan Tuhan di mana saudara berada mungkin. Lihat orang-orang yang menabur firman kepada saudara. Orang-orang yang telah menjadi berkat bagi saudara. Orang-orang yang telah melayani saudara secara rohani. Saudara diberkati, hidup saudara diberkati. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara kerjakan? Jaminan firman Tuhan bahwa Allah mencukupkan segala kebutuhan jemaat Filipi, itu karena jemaat Filipi juga punya hati buat pekerjaan Tuhan. Punya hati untuk Paulus yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau selama ini saudara belum berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, mungkin ini waktunya untuk saudara coba untuk merenung apa yang bisa saudara lakukan, apa yang bisa saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari berbuat saudara, mari bertindak, bukan hanya sekedar kata. Jemaat Filipi
Mereka punya pikiran, mereka punya perasaan, dan punya hati. Karena dikatakan bahwa akhirnya pikiranmu, perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu. Jadi ada pikiran mereka, ada perasaan mereka, ada hati mereka untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi itu semua tidak hanya dituangkan melalui kata-kata. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, Paulus, kami tetap memikirkanmu. Mereka tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga merasakan apa yang kamu rasakan. Mereka juga tidak hanya berkata kepada Paulus, kami juga punya hati, kami mengasihimu. Mereka tidak hanya berkata demikian, saudara, tapi mereka kumpulkan persembahan, lalu mereka kirimkan melalui Epaphroditus kepada Paulus, sehingga Paulus tertolong dan bisa melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari ini, buat action, saudara, apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan jaminan firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, saudara, yang kedua di sini Paulus menegaskan bahwa mereka tahu bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu ada beban, ada persoalan, ada kesusahan. Mereka tahu itu. Jemaat Filipi tahu akan hal itu. Sehingga Paulus berkata, di ayat 13 sebenarnya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Paulus berkata bahwa sekalipun kamu tidak menolong, aku sanggup kok. Sekalipun kamu tidak membantu, aku sanggup kok. Ada Tuhan yang memberi aku kekuatan, sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun ada beban, ada persoalan, ada kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dalam pekerjaan pelayanan, tapi dia berkata, aku sanggup. Aku sanggup. Namun, ayat 14 dia berkata, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Paulus berkata, aku sanggup. Susah, iya susah. Sulit, iya sulit. Ada berat, ada persoalan, begitu berat melayani Tuhan, ya iya. Tetapi dalam semuanya itu Paulus berkata, aku sanggup. Tanpa perhatianmu aku sanggup. Tetapi baik perbuatanmu karena engkau telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi ketika Paulus melayani, ada kebutuhan dalam pelayanan. Dan Paulus mungkin seringkali juga mengalami kesusahan dalam mencukupkan kebutuhan itu, sehingga dia juga bekerja sebagai pembuat tenda sambil melayani. Nah itu yang dilihat oleh jemaat Filipi, sehingga akhirnya jemaat Filipi mengumpulkan persembahan. Mereka ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh Paulus, sehingga mereka mau meringankan kesusahan itu. Mereka mengirimkan bantuan mereka kepada Paulus. Saudara, artinya apa? Mereka melayani, artinya mereka memberi, bukan karena gagah-gagahan. Karena terlalu banyak juga orang yang memberi buat pekerjaan Tuhan sebagai sesuatu yang gagah-gagahan, saudara. Bukan demikian jemaat Filipi. Mereka memberi karena mereka benar-benar merasakan kesusahan Paulus dan mereka mau meringankan kesusahan Paulus dalam melayani Tuhan. Satu kali saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, dan kemudian ketika saya bertemu dia di gerejanya, saudara, dia pelayan di gereja itu. Selagi pendeta nggak ada di situ, dia kemudian bercerita kepada saya bahwa dia yang mengorbankan ini, dia yang mengorbankan ini, dia mengorbankan ini. Wow, pada waktu itu saudara, saya berpikir, wow, satu sisi memang salut, dia banyak berkorban, tapi di sisi lain apa tujuannya ini dia cerita? Apa yang dia mau? Dan dengan gayanya menceritakan itu, apa yang dia mau? Nampak sekali bahwa dia mau menunjukkan pengorbanannya, bahwa aku sudah mengorbankan ini, aku sudah mengorbankan ini. Dengar saudara, kita tidak perlu gagah-gagahan untuk berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak perlu gagah-gagahan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Yang kita perlu adalah kita memahami sulitnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, ada hambatan dan sebagainya dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan.
Dan dalam semuanya itu, ketika kita merasakan dan mengalami kesusahan itu, dan kemudian kita meringankan kesusahan itu untuk memberi, itulah cara memberi yang benar. Karena kita ingin meringankan kesusahan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Jadi mereka memberi karena mereka tahu kesusahan yang dialami oleh Paulus. Sehingga apa yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada jaminan bagi jemaat Filipi bahwa mereka akan mengalami Allah mencukupkan segala kebutuhan mereka. Allah melimpahkan segala kebutuhan mereka. Kenapa, saudara? Karena mereka memberi dengan hati untuk mengurangi kesusahan yang dialami oleh pelayan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-17, di sana dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, saudara, di sini kita bisa lihat bagaimana Paulus mengatakan bahwa bagi Paulus sebenarnya bukan pemberian itu. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sekali lagi dia tegaskan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia beri aku kekuatan. Sekalipun ada tantangan, ya, ada masalah, ya, tetapi semuanya itu dapat kutanggung dalam Tuhan. Tetapi ketika kamu memberi, baik sekali perbuatanmu itu. Apalagi ketika kamu memberi itu, yang aku lihat adalah bukan pemberian itu, melainkan buahnya, kata Paulus di ayat 17. Artinya apa, saudara? Jemaat Tuhan di Filipi itu memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengirimkan bantuan mereka untuk Paulus untuk pekerjaan Tuhan, karena mereka memang bertumbuh dan berbuah. Jadi mereka memberi karena mereka memang mengalami kehidupan rohani yang berbuah. Jadi bukti hidup mereka berbuah, mereka memberi. Ya, memang, saudara, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa bukti pertumbuhan rohani seseorang anak Tuhan, dia rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin orang mengalami pertumbuhan rohani sedangkan dia tidak mau dan tidak rela memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak sejalan, saudara. Orang yang mengalami pertumbuhan rohani akan berbuah, dan buahnya itu akan nampak dalam banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah ketika dia dengan sukarela memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, saudara. Jadi di sini Paulus menegaskan bahwa kamu memberi karena kamu memang sudah berbuah, sudah bertumbuh. Dan dikatakan di ayat 17 itu, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ketika jemaat Filipi mereka memberi karena mereka bertumbuh, mereka berbuah, itu malah semakin memperbesar keuntungan mereka. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita memberi, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita rela berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu memperbesar keuntungan kita, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak memberi untuk cari keuntungan, itu juga salah. Tetapi kita memberi memang karena kita tahu bahwa ada kebutuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada kebutuhan hamba Tuhan, ada kebutuhan pelayanan dan sebagainya. Dan kita memberi karena kita sudah bertumbuh, kita paham bahwa apa yang Tuhan berkatkan bagi kita itu harus disisihkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika itu dilakukan oleh jemaat di Filipi, mereka memberi karena mereka mengalami pertumbuhan. Mereka tahu apa yang menjadi masalah, persoalan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian mereka memberi karena mereka bertumbuh dan berbuah. Ketika itu mereka alami, saudara, dan mereka bertindak, mereka memberi, akhirnya Tuhan menjamin mereka bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan mereka.
Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari hari ini ambil bagian saudara. Lihat ke dalam diri saudara, mari praktekkan firman Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana Engkau memberi jaminan bagi kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami mengalami jaminan Tuhan, supaya kami mengalami Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, di mana kami mengambil bagian dalam kesulitan pelayanan, di mana kami dengan rela memberi ketika Engkau memberi berkat dalam kehidupan kami memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan di mana kami memberi karena memang kami sudah mengalami pertumbuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar jaminan firman-Mu bagi mereka, dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu bagi mereka, ajar mereka menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Engkau tetap memberkati kami, Engkau hadir bersama kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka.
Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan, dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini, lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.